Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam diskusi buku. Kali ini kita berada di Museum Multatuli, Rangkas Bitung Lebak. Suatu kehormatan bisa mengambil gambar di sini. Suasananya enak banget. Jadi buat teman-teman yang belum pernah berkunjung ke Museum Multatuli, boleh banget datang ke sini. Pembimbingnya enak banget untuk mengarahkan kita tentang apa-apa yang ada dalam koleksi Multatuli ini. Di samping saya sudah ada Kepala Museum Multatuli, Kang Ubay, ya ceritanya. Iya, terima kasih Kak. Saya Ubay. Baik, sesi kali ini kita akan membahas salah satu produk dari Festival Seni Multatuli tahun 2021. Bukunya Manis Tapi Tragis. Ini diterbitkan tahun 2021 pada gelaran Festival Seni Multatuli tahun 2021. Bukunya masih ada jika teman-teman masih menginginkan untuk memilikinya di penerbit Cantrik. Teman-teman bisa cari melalui internet atau bisa menghubungi ke kondisinya ada disediakan untuk dijual nggak? Di sini tidak dijual. Oh tidak, nanti bisa menghubungi penerbitnya dan Cantrik. Oke, buku ini Atau kita bikin giveaway. oke, siap. Tuh, Kang Ubay sudah menawarkan Saya ada giveaway. 2 buku yang kita sediakan. Oh, ada 2 buku yang disediakan untuk teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa nanti yang nonton melalui live Instagram Perpusda boleh memberikan pertanyaan. Nanti pertanyaan terpilih, 2 pertanyaan terpilih akan diberikan giveaway buku Manis Tapi Tragis dari perpustakaan dari Museum Multatuli. Oke. Buku ini berkisah tentang kisah Saidah Adinda. Jadi kumpulan tulisan 16 orang ya yang membahas Saidah Adinda dari berbagai perspektif yang mereka geluti. Ya, ada teman-teman sejarawan bicara tentang sejarahnya, teman-teman yang aktif dalam pariwisata menyoroti Lebak dan Saidah Adinda dari perspektif pariwisata atau dari banyak perspektif lainnya. Dan kalau bagi saya yang sudah membaca buku ini kemarin, kita cukup banyak dibukakan untuk mengetahui Rangkas Bitung Lebak pun Saidah Adinda maupun Multatuli dari banyak perspektif. Kang Ubay, Ya, boleh dong diceritakan proses ketika menerbitkan buku ini, proses awalnya. iya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dari perpustakaan daerah Banten, Perpusda Banten, dan yang mengikuti di Instagram Perpusda Banten. Ya betul, buku Manis Tapi Tragis ini memang produk dari Festival Seni Multatuli 2021 yang diterbitkan oleh Cantrik Pustaka kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Lebak. Setiap tahun memang kami ada festival dan setiap tahun juga kami ada simposium. Jadi tahun 2018 kami ada simposium narasi sebagai aset Lebak. Kemudian 2019 kami ada simposium juga terkait membaca ulang Max Havelaar, dan di 2021 fokus ke kisah Saidah dan Adinda di dalam Max Havelaar. Nah, ini ada 4 panelis waktu simposium, ada Saud Sitomorang, ada Oki Madasari, ada Ari Purwajana dari Unpad, lalu ada juga dari UNY Yogyakarta, yaitu Mbak Roma Dwi Arya. Nah, ini ada 19 tulisan yang kemudian kami bukukan, dan setiap tahun memang ada tradisi kami ada istilahnya artefak festival ya, baik buku, kemudian ada film. Tahun 2021 ada 3 buku sebenarnya, yaitu Manis Tapi Tragis kumpulan simposium, kemudian ada buku narasi Lebak terkait kumpulan cerita anak, dan satu lagi buku kajian Ampung Buhun. Nah, yang ini tadi bagaimana asal usul buku, ya ini buku dari kumpulan simposium, kemudian kami kerjasama dengan Cantrik Pustaka, dan
dijual secara terbuka, maksudnya ajak pihak jangkrik menjual secara di pasar umum. Gitu. Oke. Jadi sebelum festival, jadi kita mengundang orang untuk menulis. Ya betul. Jadi kami mengundang dosen, para peneliti, mahasiswa sastra atau orang-orang yang bergiat memiliki minat terhadap sastra. Jadi dari buku novel Max Havelaar itu bagian Sayyidah Aminah kan ada satu bagian yaitu bab 17 di dalam novel Max Havelaar yang lalu diinterpretasi oleh para peneliti, oleh para dosen, sastrawan untuk ditampilkan. Mereka mengirimkan abstrak, lalu kemudian abstraknya dikurasi dan 19 orang itu kemudian mengikuti sesi panel gitu, di tanggal 5 sampai tanggal 7 Oktober 2021 kemarin. Karena kemarin masih pandemi, jadi kami Selasa sampai Kamis itu ada 7 panel di YouTube Festival Seni Multatuli. Kemudian mereka berbicara, menyampaikan idenya. Ada yang dari perspektif feminisme, ada yang dari perspektif petani, misalnya ada yang dari perspektif passion, ada yang bicara Sayyidah dan Adinda dalam perspektif pariwisata. Jadi pasca kolonial, jadi itu semua bahan bakarnya dari kisah Sayyidah dan Adinda. Tapi yang mengajukan abstrak itu lebih dari ini sebenarnya. Tentu saja. Hasil kurasi. Betul. Sepengetahuan saya ada sekitar 154 yang mengirimkan abstrak, lalu dipilihlah 19 orang untuk di sesi panel simposium tahun lalu itu. Jadi kalau saya baca sebagian dalam buku ini juga masih tidak terlepas dari adanya pro kontra ya. Ya, tentu saja. Multatuli gitu. Jadi memang tidak dibatasi si yang penulis yang mengirimkan paper ini apakah harus mendukung atau tidak gitu. Tidak, sejak terbitnya Max Havelaar 1860 justru novel itu tidak lepas dari yang pro dengan argumentasinya, kemudian yang kontra dengan argumentasinya. Dan sekarang sudah 2021 kemarin misalnya, hampir 180 tahun novel itu masih dibahas, dikaji, dan yang pro kontranya tetap ada. Misalnya kalau dia berdasarkan di buku Manis Tapi Tragis ini, ada penulis Saud Sitomorang misalnya yang mempertanyakan ulang pendapat Pramudia Anantatur bahwa novel Max Havelaar itu apakah benar sebagai novel yang membumi hanguskan kolonialisme misalnya. Ya itu wajar, dan kami sebagai penyelenggara, sebagai yang terlibat sejak awal adanya museum, bahkan jauh sebelum itu, saya sebagai pemandu reading book Max Havelaar di Taman Baca Multatuli 12 tahun yang lalu sampai sekarang ada museum. Itulah realitas dari mahakarya Max Havelaar karya Multatuli. Jadi tentu saja kami menerima berbagai masukan, saran, kritikan, bahkan tadi yang pro dengan argumentasinya, tentu saja yang kontra juga. Ya. Nah, di samping kalau saya kan membaca di samping pro dan kontra, ada nggak upaya dari teman-teman di FSM untuk membuat mengenalkan Multatuli yang lebih sederhana gitu. Karena kalau misalkan orang-orang yang baru mengenal Multatuli, misalkan membaca buku ini, yang ada pasti bingung kan? Betul. Ini yang mana yang benar gitu? Ya. Iya, museum sebenarnya kalau nanti lebih luas lagi ya, tidak keluar dari konteks pembahasan buku ini. Jadi museum kami ada banyak program, misalnya program edukasi dengan anak-anak. Jadi bagaimana bahasa anak, Max Havelaar dari perspektif bahasa anak. Itu dari mulai kelahiran Multatuli, bagaimana kolonialisme itu hadir di Nusantara. Kami ada ruang masuknya kolonialisme di Nusantara. Bahkan besok, tanggal 23 Agustus, kami diminta oleh sekolah dasar Universitas Pelita Harapan untuk Zoom meeting dengan 95 anak SD kelas 5 bercerita tentang kolonialisme di Nusantara. Jadi itu bagian dari proses tadi untuk mengenalkan dari Terus hal lain yang
menjadi apa namanya, titik berat di sini adalah bahwa ke apa ya, kejelian panitia untuk mencari titik untuk dieksplor gitu kan. Jadi yang saya tahu ketika tahun sebelumnya tentang membaca ulang Maksaflar, Betul. Nah tahun ini, tahun terakhir 2021 itu kemudian menitik beratkan pada Sayyidina Adinda yang Betul. dalam beberapa tulisan di sini mungkin dianggap lebih populer untuk orang Indonesia karena mungkin lebih dekat secara historis gitu kan. Ya. Kedepannya misalkan ada fragmen apa lagi nih mungkin yang ingin diperkenalkan? Iya. Di Maksaflar itu kan ada bagian-bagian yang hanya dua sebenarnya yang menjadi fokus ya, yang sangat mudah untuk digali. Pertama, masalah pidato Haflar di bab ketika datang ya, di bab 5 novel Maksaflar, dan yang kedua di bab 17 Sayyidah dan Adinda. Dua bagian penting itu yang ada di Maksaflar. Akan tetapi setiap lainnya juga menjadi penting. Hanya benang merah dari novel itu, dari 20 bab di Maksaflar itu yang menjadi titik sentralnya. Nah, kedepannya ada apa lagi nih kira-kira? Kami di tim kerja sebenarnya masih ingin mengeksplor Maksaflar dari perspektif petani. Ya. Karena bagaimanapun juga kisah Sayyidah dan Adinda itu kisah rakyat jelata gitu. Seperti di tulisannya Mbak Roma Dwi Arya yang melihat bagaimana Multatuli dari perspektif petani kita. Nah, ke depan di 2021 di 2022 tahun ini kami ingin mendorong kerbau sebenarnya. Kerbau sebagai tema simposium. Nah, akan tetapi itu sedang didiskusikan di kepanitiaan ya, di tim kerja, apakah mau didorong kerbau atau pilihan lainnya tentang tradisi lisan. Karena bagaimanapun juga di Maksaflar, terutama di Sayyidah dan Adinda banyak nyanyian, ada sajak Sayyidah untuk Adinda, kemudian ada sajak ada di ketika Sayyidah menunggu itu ada puisi panjang. Nah itu ingin kami eksplor. Jadi masih ada tarik-tarikan dari tim kerja antara mengangkat kerbau atau mengangkat tradisi lisan. Ya, kerbau sendiri yang saya tahu populasinya semakin menyusun dan meskipun pemerintah Kabupaten Lebak, kalau dalam konteks kerbau, Kabupaten Lebak ini masih menjadi kabupaten nomor 5 paling banyak populasi kerbau di Indonesia. Kalau untuk Museum Multatuli ini, ya memang memiliki semua koleksi tentang Multatuli, Maksaflar. Tidak, jadi kami justru dari 7 ruangan ini di museum, ruangan Multatulinya hanya ruang 4 dan koleksinya tidak banyak. Hanya ada novel Maksaflar, bahasa Prancis edisi pertama 1876, kemudian ada tegel, ada karya lengkap Multatuli, ada litografi. Nah, kalau ditanya koleksi yang paling penting ya salah satunya litografi sama novel Maksaflar bahasa Prancis yang kemarin kita dorong di pameran bersama dengan Australia di program AIM, Australia Indonesia Museum. Di online di tetangga.id ininya websitenya. Nah, kami Museum Multatuli dari 520 museum di Indonesia, kami terpilih menjadi salah satu dari 20 museum yang ikut pameran. Dan Museum Multatuli menghadirkan novel Maksaflar bahasa Prancis. Museum ini kan bernama Multatuli. Ya. Nah, akan tahu nggak ketika misalkan cikal bakal kenapa museum di sini bernama Multatuli dan yang perpustakaan sebelah bernama Sayyidah Adinda gitu. Ya. Di luar tadi perspektif pro kontra tadi gitu. Di sini berani untuk menjadikan Multatuli sebagai simbol. Ya. Iya, tentu saja dalam konteks historis Multatuli bagaimanapun juga punya kedekatan dengan Lebak. Jauh sebelum ada museum 1931 sudah ada jalan Multatuli. Bahkan misalnya di periode tahun 2000-an ada aula Multatuli, gedung pemerintah daerah, betul. Nah, 2008
kemarin kita mendorong Museum Multatuli. Mengapa misalnya berani mengambil inisiatif menggunakan nama itu? Karena dengan nama besar Multatuli ada 3 hal yang ingin kita dorong. Yang pertama, kita apresiasi terhadap Multatuli sendiri, membawa ide, membawa api, membawa semangat kemerdekaan ya. Meskipun tidak langsung bertemu dengan Soekarno-Hatta sehari atau Kartini, akan tetapi ide itu sudah ada jauh sebelum kemerdekaan ada. Yang kedua, selain apresiasi, kami ingin mendorong Kabupaten Lebak yang punya narasi luas. Selain Baduy, masyarakat adat kesepuhan, kami punya narasi sejarah yang kuat, yang tidak hanya milik Lebak tapi milik dunia, Maxhalflah. Oleh karena itu, yang kedua kami mendorong agar narasi Lebak ini menjadi bagian dari pariwisata Kabupaten Lebak, karena misi Pak Wakil dan Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati, Lebak sebagai destinasi wisata unggulan berbasis potensi lokal, destinasi nasional unggulan berbasis potensi lokal. Potensi lokalnya apa? Nah, kan pertanyaan gitu. Selain dari Baduy dan sebagainya, itu narasi Lebak Multatuli masuk prioritas sebenarnya. Nah, betul. Kami bagian dari fantastik ya. Ada Baduy, ada Citorek, ada Sawarna, dan ada Museum Multatuli dalam konteks pariwisata nasional ini. Boleh dong sedikit selain dari koleksi Multatuli, ada di ruang-ruang tadi ada koleksi apa lagi? Iya, di ruang 1, ruang selamat datang, ada wajah Multatuli. Di ruang 2 ada masuknya kolonialisme ke Nusantara, terkait datangnya penjajah ke Nusantara. Jadi buat kolonisasi gitu. Betul. Kemudian ruang 3 ada tanam paksa, karena kami ingin benang merahnya tetap ada. Ruang 1, 2, 3 itu tetap dalam konteks kolonialisme di Nusantara. Nah, ruang 4 Multatuli, ruang 5 yang sedang kita duduk ini kan, kita sedang ada di ruang Banten. Ini semua terkait Banten, akan tetapi tetap benang merahnya dari Maxhalflah. Banyak orang Banten mengibarkan bendera perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Itu ada di novel Maxhalflah. Makanya ini semuanya terkait Banten. Dari yang fisik, kemudian diplomatik, sampai di belakang kita kemerdekaan 17 Agustus. Dan yang kelima, yang keenam, ruang Lebak. Ini fokus semuanya tentang Lebak dan keluar ke Rangkas Bitung. Kami punya tagline Museum Anti Kolonial pertama di Indonesia. Gitu. Jadi Multatuli itu sebagai garis pemisah mana yang kolonial dan anti kolonial, dan keluar ke Rangkas Bitung. Berarti garisnya tadi politik etis. Betul. Oke, Kang Ubay, boleh juga disinggung terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Museum Multatuli ini? Iya, kalau kegiatan ada program publik, kami ada temu-temu kepentingan dengan dinas-dinas. Kami di pendopo museum ada 20 kali setiap Rabu. 20 kali? Betul. Selama 1 tahun. Nah, kemudian ada gaul bareng komunitas, ada musik rock, ada komunitas lekrap, teman-teman sastra, teman-teman musisi. Kami ada 20 kali juga setiap malam minggu. Besok malam minggu tampil komunitas Buhuna Sora, komunitas musik karawitan, musik tradisi Buhuna Sora untuk memeriahkan malam resepsi 17 Agustus, malam minggu besok di depan museum. Kemudian ada selain gaul bareng komunitas, selain temu bahu kepentingan, kami ada belajar di museum pakai tagline-nya 3M: mendengar, menimba, mencipta. Jadi 3M ini ada 4 tema: karya tulis, kemudian kepribadian, tari, dan teater. Yang sudah berlangsung karya tulis sama kepribadian setiap minggu. Jadi di pendopo museum ada diskusi terkait anak-anak muda dan sebagainya. Lalu kegiatan kajian, kami tahun ini ada kajian pengaruh Maxhalflah di dunia, ada promo Nini, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Teman-teman, jadi banyak sekali kegiatan di sini. Boleh banget. Ini buka Senin sampai Jumat atau sampai Minggu? Selasa sampai Minggu. Oh, Selasa sampai Minggu. Oh, liburnya hari Senin. Ya. Jadi jangan salah hari kesini ya. Sudah ada yang nanya? Belum. Oh, belum. Yang nonton ada berapa ribu? Ya, 5.000. Oke, Selasa sampai Minggu jamnya? Jam 9 sampai jam 4. 9 sampai 4 sore. Kecuali Sabtu Minggu jam 3. Oh, Sabtu Minggu. Yang tadi kegiatan tadi?
Itu di antara jam 2 atau malam minggu. Oh, malam juga. Oke. Kang Ubay sendiri di salah satu dari 19 tadi lebih suka yang mana? Iya, saya sebenarnya membaca sebelum menjadi buku juga. Kebetulan editornya kan itu Masuk keraton juga nih? enggak juga, tapi saya membaca. Misalnya Pak Ahmad Sundayadi, Ketua Prodi Bahasa Belanda UI, beliau kan setiap tahun ikut simposium. Tapi di buku ini kebetulan Pak Ahmad Sundayadi fokus dalam konteks pariwisata. Bagaimana misalnya di artikelnya Pak Ahmad Sundayadi mendorong agar Desa Badur, kemudian desanya Saijah dan Adinda yang ada di Cirinten. Jadi sebenarnya meskipun fiktif, tapi nama desa kemudian itu ada. Jadi Multatuli meskipun fiksi ya, Saijah dan Adinda akan, tapi Desa Badurnya ada. Pak Ahmad Sundayadi mendorong untuk ada pariwisata dalam konteks sastra. Jadi sastra pariwisata berbasis sastra. Misalnya di tulisan Pak Ahmad Sundayadi. Lalu Mbak Oki yang lebih menitik beratkan bagaimana perspektif atau metodologi pembacaan Max Havelaar. Ya. Metodologi bagaimana membaca Max Havelaar agar para pembaca bisa lebih paham. Ya tentu saja yang heboh karena di Twitter ramai, di Facebook ramai, ya tulisannya Saud. Oh iya. Yang bagaimana Saud meneliti Pram, meneliti Lekra, bahkan sampai 2 kali. 2 kali edit sebenarnya di naskah itu. Terutama di bagian terakhir. Nah, apakah Saud Situmorang misalnya Bung Saud mempertanyakan bagaimana Lekra bisa mengambil Max Havelaar sebagai bacaan wajib atau bacaan yang harus dibaca oleh para anggota Lekra. Benarkah demikian? Itu kan juga perlu dikaji ulang. Perlu ada kajian tambahan atau kajian lanjutan. Nah, lalu pula beberapa anak muda, saya senang di buku ini karena ada anak-anak muda Lebak yang juga turut menulis. Oh ada penulis dari Lebak. Ada penulis dari Lebak, misalnya Muhammad Azmi Abu Bakar. Azmi Abu Bakar. Nah ini yang politis dari kisah Saijah dan Adinda. Itu bagaimanapun juga relasi kuasa atau kekuasaan yang ada di kisah Saijah dan Adinda menjadi kuat karena bagaimanapun juga Multatuli itu ingin mengungkapkan bahwa cinta sebagai sesuatu yang lembut bisa mendobrak. Saijah kan melawan Belanda itu bukan karena ujuk-ujuk heroisme pahlawan, tapi karena ada ikatan emosi, ada cinta yang penantian juga. Ada penantian yang lama, kemudian tiba-tiba dia menemukan kekasihnya dalam kondisi terluka, telanjang, disiksa, sehingga menimbulkan semangat untuk melawan. Nah itu cinta yang pada akhirnya menjadi sangat politis, kemudian bisa menggempur. Lalu anak muda Lebak lainnya juga misalnya Rizal Sofyan. Rizal mempertanyakan konteks Saijah dan Adinda sebagai duta kebudayaan duta pariwisata di Kabupaten Lebak. Rizal melihat apa sih perannya, bagaimana sih pemahaman duta pariwisata terkait Saijah dan Adinda dan Max Havelaar misalnya. Itu menjadi menarik karena pemahaman itu muncul dari anak-anak muda Lebak sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan gitu. Itu akhirnya bisa mendorong anak-anak muda Lebak untuk pada akhirnya mau menerima. Bagaimanapun juga itu sejarah kotaknya, bahwa Multatuli tidak ujuk-ujuk ditempatkan di Lebak, kemudian tidak ujuk-ujuk menulis, tapi ada kegelisahan. Nah, begitupun juga Rizal gelisah melihat fenomena duta pariwisata Kabupaten Lebak yang seharusnya menurut Rizal tidak hanya semata-mata cantik, ganteng, badannya tinggi, putih, semampai, tapi punya brain, punya punya kemampuan literasi dengan Multatulinya sendiri. Jadi saya pikir ini komplit ya di buku ini. Ada Mbak Nita Trismaya ngomongin pakaian, ada yang bicara tentang pariwisatanya, ada yang berbicara tentang relasi kuasa, bahkan ada Pak Mas Puri misalnya dari Kantor Bahasa Jawa Timur yang membandingkan kisah Saijah dan Adinda dengan kisah
Panji di novelnya Ayi Prosidi, Santa Kirana. Itu justru saya pernah tadi mau masuk ke sini. Jadi ketika saya jadi dijadikan duta, kalau di samping kanon ya. Kanonnya betul. Kalau lihat sejarahnya secara historis, saya jadi ini berakhir tragis gitu. Betul. Tapi kan kalau duta entah itu pariwisata, duta kan memang tidak diharapkan untuk demikian gitu kan. Betul. Jadi mungkin dalam bayangan saya ketika membaca ini jadi keinginan ya kenapa dijadikan itu, terlepas dari memang sosok yang digambarkan Multatuli bahwa perawakan yang tinggi, Saija itu memang kalau handsome lah gitu ya, dengan pribadi yang baik, disukai oleh tuannya. Betul. Bahkan oleh Multatuli kayak dibandingkan dengan Raden Saleh kan. Ya. Pun juga Adinda yang memang kemudian di tengah kerinduannya datang tuannya juga yang rajin memborong dagangannya gitu. Oke teman-teman, bagi yang ingin bertanya kita masih berada di ruang 5 ya. Iya, ruang 5 Museum Multatuli. Silakan ajukan pertanyaan. Ada 2 buku yang nanti dibagikan untuk 2 penanya terbaik. Nanti Kang Buba yang milih yang mana yang akan diberikan. Oke, nanti bisa diambil mau di sini apa mau ambil ke perpustakaan daerah? Bisa di sini juga. Di Rangas Bitul. Itu. Nanti sekalian main ke sini nanti ambil bukunya Kang Buba ya. Kang Buba selalu ada di sini. Ingat harinya jangan hari Senin, kalau hari Senin libur. Oke, Kang Buba ya. Kang Buba sendiri memang bicara ini kalau saya jadi senang membahas para pro kontra. Kang Buba sendiri lebih condong ke yang mana nih? Iya, pada akhirnya dalam konteks museum, saya sebagai kepala museum, misalnya kita bedah buku ini, kita justru harus menempatkan itu semua menjadi bahan baku yang positif. Kami selalu terbuka karena museum itu hadir dari pro dan kontranya. Jadi kalau pro terus misalnya, atau kita sama sekali menghajar yang kontra supaya tidak masuk aja gitu, tidak menarik juga. Seperti juga misalnya kita dalam konteks kehidupan ada siang, ada malam. Jadi saya pikir kami menerima berbagai masukan misalnya, termasuk ketika simposium misalnya ada pertanyaan ngapain sih misalnya harus menghadirkan yang kontra, justru itu bagian dari dialektika. Saya pikir itu. Jadi museum selalu terbuka untuk berbagai diskusi, termasuk juga diskusi terkait kontra soal masalah, soal Multatuli. Tapi saya pikir sebagai sebuah museum kan sudah selesai. Artinya ada kehadirannya diterima. Kalau diskusinya masih ilmiah, relevan, ya kita terima. Tapi untuk hal-hal lain yang sifatnya pernah ada misalnya di Twitter, udah tutup aja museumnya, ya itu kan hal lain kalau itu. Oke. Oh, ada yang mau nanya? Oke. Boleh, dari mana? Sebelumnya salam kenal, saya Elo dari Komunitas Histori Indonesia dan Belajar Budaya. Dan saya cuma mau nanya sedikit, Kak, kalau nggak salah saya pernah dengar Multatuli membuat novel Masaflar. Ya. Nah, mungkin tanggapan publik kita itu sesuatu yang membanggakan, menginspirasi gitu ya. Tapi kenapa beberapa tanggapan publik secara internasional mereka kadang menyampaikan kritisnya sampai menyebut Multatuli itu sebagai orang Jawa yang mengamuk. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi permasalahan ini gitu di mata kita ini, jadi biar semua orang memang punya ada kritisme masing-masing gitu ya. Itu maksudnya ada titik lurusnya kah? Apakah memang saya fiksi ini untuk menyindir bangsa kita atau bangsa sana gitu. Sudah sih, terima kasih. Apakah Masaflar ini ditulis untuk semacam pembelaan atau memang justru kritik ke dalam? Ya. Ini meskipun belum pro kontra gitu. Ya. Silakan. Iya, lagi kalau pertanyaan itu sebenarnya karena jedanya terlalu jauh ya antara generasi kita dengan generasi Multatuli, ada jeda 200 tahun sejak kelahirannya 2 Maret 1820. Sekarang 2022, hampir 202 tahun dari kelahiran Multatuli. Jadi apakah Multatuli misalnya menulis Masaflar untuk membela diri atau membela Belanda sendiri? Iya,
Kalau dibaca dengan teliti, Max Havelaar itu kan hanya dua tujuan Multatuli menulis Max Havelaar. Yang pertama kan nama baiknya, nama baik keluarganya, nama baik anak cucunya, dan Max Havelaar ini didedikasikan sebagai tanda, sebagai warisan untuk anak cucunya bahwa kakeknya atau bapaknya atau uyutnya pernah bekerja di Hindia Belanda dan mengalami multatuli, banyak tuli menderita banyak penderitaan. Dan yang kedua, mengapa dia menulis Max Havelaar selain sebagai tanda untuk anak cucunya ingin dibaca. Jadi simpel saja, saya ingin orang-orang tahu bahwa orang Jawa itu dianiaya. Karena Multatuli menulis memang buku saya jelek, mencari sensasi, kan pasti kalimatnya gitu. Multatuli itu orang Jawa yang mencari sensasi, novelnya tidak terstruktur, berantakan, jelek, tidak bisa begini dan sebagainya. Tapi ada kalimat berikutnya, tapi orang Jawa dianiaya, dan itu yang tidak bisa dibantah. Nah, artinya memang Multatuli itu bagaimana juga ini roman 200 tahun lalu yang menggunakan bahasa kerakyatan yang sangat vulgar, yang sangat tegas, jelas pembelaannya. Orang Jawa dianiaya, dan itu tidak bisa dibantah. Jadi itu jelas. Jadi kalau ada pertanyaan di mana sih titik terangnya, yaitu Multatuli bagaimana juga membela pribumi, membela Bumi Putra, membela rakyat Indonesia dengan mengatakan orang Jawa dianiaya. Siapa orang Jawa? Ya keseluruhan orang di Hindia Belanda dan Nusantara ini. Kalau ada pro kontra misalnya tentang dia Belanda, ya iya, dia memang lahir di Belanda. Siapa yang bisa menentukan? Misalnya saya ingin lahir di mana? Gitu. Tapi yang dijelaskan bukan persoalan lahir di mananya, tapi siapa yang bisa berbuat adil. Ada orang Indonesia, orang Jawa yang tidak bisa berbuat adil. Pun demikian, ada orang Belanda yang bisa berbuat adil melihat ketidakadilan terjadi. Yaitu contohnya yang Multatuli ini. Jadi Multatuli itu punya 3 kelebihan. 1, dia peka ketika melihat ketidakadilan terjadi. Yang kedua, dia tahu apa yang harus dilakukan. Ketika ketidakadilan terjadi itu, dia harus ngapain, tahu. Bahkan itu strategi dan taktik Multatuli menghantam Belanda itu disebutkan di Max Havelaar. Pertama, saya akan menulis buku. Kalau menulis buku tidak didengar, saya akan menyiapkan pasukan tentara. Yang ketiga, kalau pasukan tentara ini akan saya didik, akan saya buat yel-yel. Ada negara penjajah di antara 2 negara di Eropa, bla 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 gitu ya. Tapi itu semua tidak perlu. Bagaimana juga Multatuli cinta damai. Multatuli ingin agar novelnya menjadi inspirasi bagi orang lain, dan itu terbukti. 20 tahun setelah novel Max Havelaar terbit, 1860, 1880 tanah paksa dihentikan. Dan raja lalu mengubah sistem lebih lunak dengan adanya tadi yang akan bilang politik etis dan sebagainya. Dan yang ketiga, kelebihan Multatuli, dia pandai menulis. Gitu sih. Terlepas dari kemudian pertanyaan kayak Saud bahwa benarkah Multatuli anti kolonial? Betul. Terlepas dari itu mungkin dalam cerita ini mungkin memang dia menitikberatkan adanya korup dalam diri penguasa daerah. Betul. Dan ada kenyataan bahwa banyak rakyat yang tertindas. Betul. Jadi udah selesai sebenarnya kalau iya di tulisan Saud itu harusnya dijawab sudah selesai bahwa bagaimana juga ada rakyat yang teraniaya, ada pemimpin lokal yang tidak bisa berbuat adil, dan Multatuli ngambil peran. Dan itu bukan mudah membantah tulisan Saud itu, ya sudah cukup jelas. Bagaimanapun juga 1860 Max Havelaar terbit, 1870 10 tahun kemudian pemerintah kolonial Belanda melakukan semacam bikin tim pencari fakta, gitu ya. Tim pencari fakta dan turun ketika Gubernur Jenderal Pakur datang ke sini, jelas ini ada penyalahgunaan kekuasaan, ada penyelewengan, kemudian Demam Parung Bujang, saya Wiranto Kusuma diadili, kemudian Adipati Kartanegara juga akhirnya pensiun, dan Presiden Banten Bresman Kempen akhirnya dipindahkan ke Jogja dan meninggal di Jogja dalam kondisi gila. Jadi selesai di peristiwa itu.
meskipun mungkin secara keseluruhan ya mengingat periode tadi itu ketika politik etis itu kemudian diberlakukan di Hindia Belanda, Multatuli sudah di mana? Iya, ya masih ada di Belgia. Iya, maksudnya sudah tidak di Hindia lagi. Tentu, sudah tidak di sini. Oke, terima kasih tadi Mbak siapa? Ellen. Ellen. Oke, terima kasih Mbak Ellen. Sudah ada yang nanya di itu? Saya yang namanya. Oh, tapi nggak dapat buku ya? Ya, ini kaitannya sebenarnya kan ketika politik etis sebenarnya adalah bagian dari lahirnya gerakan kaum sosialis di Belanda. Nah, pada yang bacaan saya soal De Westdekker ini kan dia termasuk orang yang bangkrut kan, kalau tidak salah, sehingga dia bekerja menjadi pamong Belanda dan secara kebetulan ditempatkan di Lebak. Ya, posisi ini kemudian yang membuat ini Multatuli ini menceritakan ini sebagai sebuah karya nyata, atau mungkin ketika itu dia sedang berusaha keluar dari jeratan hutang gitu kan. Itu yang saya pertanyakan dulu ketika membaca Havelange. Nah, saya kira ketika misalnya politik etis itu lahir, itu bagian dari lahirnya kaum sosialis di Belanda yang kemudian dia berupaya dihapusnya kolonialisme. Tapi sebagai sebuah karya sastra, ya ini adalah sebuah karya yang mempengaruhi secara umum pola pemikiran kaum Belanda dan mendukung kaum sosialis tentunya. Saya kira sosialis kan Snapling datang ke Indonesia itu kan membawa itu juga, itu banyak hal yang berkaitan dengan itu. Nah, motif sendiri gitu kira-kira gimana itu soal penulisan Havelange? Iya, di beberapa tulisan memang ada yang menulis demikian. Misalnya ketika jejaknya akhirnya kita larinya ke personal ya, personal Multatuli di luar konteks karya. Iya, di peristiwa 1842 misalnya ketika di Padang, memang Multatuli mendapatkan seporsi. Jadi jobless sebagai amtenar di Padang, sebagai seorang kontroler di Natal, kemudian dari Padang ke Natal, itu 9 bulan itu tidak dikasih jabatan apa-apa karena memang bertengkar dengan atasannya. Nah, itulah yang menjadi titik Multatuli makin gelisah dengan sistem pemerintahan Belanda melakukan mempertanyakan. Multatuli makin gelisah mempertanyakan sebenarnya Belanda ini mau ngapain. Kalau mau sewa tanah, jelas harus sewa tanah. Kalau mau nyuruh nanam, harus jelas nyuruh tanam. Misalnya di konteks di konteks tanam paksa ya, di Kalender 1830 sampai 1857 kan itu. Nah, Multatuli mempertanyakan itu, kegelisahan itu, sehingga isu Multatuli menyelewengkan anggaran di Natal itu juga bisa dibantah, karena bagaimanapun juga itu kas negara Belanda di periode itu dipakai untuk peperangan sebenarnya. Jadi Multatuli ditumbalkan. Nah, kalau pertanyaan tadi soal motif, saya pikir memang di periode itu Multatuli makin gelisah dan terasah. Karena selama 9 bulan itu dia tidak mendapatkan gaji, makanya dia banyak nulis. Termasuk nulis puisi panjang, nulis artikel di The Copies ya, di nama majalahnya The Copies. Nah, jadi banyak, sehingga Multatuli dapat memasukkan karena gajinya di stop, kemudian dianya tidak punya pekerjaan. Nah, di periode itu makin gelisah. Akhirnya daripada nggak jelas, akhirnya dia meminta untuk dipindahkan, kemudian akhirnya dikasih kesempatan untuk liburan, kemudian balik lagi dan ditempatkan di daerah yang miskin dalam konteks terbelakang, yaitu Lebak di masa itu ya. Harapannya supaya lebih tenang.
malah salah gitu. Malah makin gelisah, makin melihat realitas langsung bagaimana rakyat disiksa oleh dua kekuatan kolonial dan feodal, oleh pribumi dan oleh penjajah. Sehingga motif itu memunculkan dia makin gelisah, makin rajin, dan ketika balik ke Belgia, yang dia bawa ya kumpulan tulisan, tidak bawa duit banyak. Ya, dan itu ada jeda. Jadi Iping itu ada jeda 4 tahun untuk mengendapkan pengalaman dia dengan karyanya si Max Havelaar. Makanya dia mengatakan benar, saya memang sengaja menulis ini dalam bentuk roman, karena bagaimanapun juga dengan demikian orang tidak akan ngotek-ngotek ini asli benar, ini fiksi atau bukan, sengaja. Nah, orang lebih fokus pada gaya berceritanya tidak sesuai dengan gaya bercerita. Betul. Apa sendiri gitu. Iya. Ketika orang masih ngomongin putri tidur bisa kerajaan, dia ngomong petani Sayyidah Adinda, dia ngomong maklar kopi, Druckstufel yang seperti parasit, seperti parasit di kulit yang menghisap gitu ya, menerima keuntungan tanpa kerja keras gitu ya. Nah itu menganggapnya memang demikian. Dan kalau ditanya secara apakah dia misalnya punya masalah secara keuangan, benar. Bahkan di akhir kematiannya dia masih punya utang kepada toko buku, punya utang ke tukang sayuran misalnya, tapi ya tidak besar. Dan sampai hidupnya ya rumahnya hasil patungan para penggemarnya, bukan rumah dari hasil Karya. maksudnya ya dari penggemarnya dikasih rumah. Sampai kematiannya hanya diikuti di saat pemakamannya hanya, meskipun tidak dimakamkan, pada akhirnya digabungkan, hanya dikremasi, hanya dihadiri oleh 6 orang, oleh keluarganya 2, penggemarnya 4 orang. Padahal dia pahlawan ya untuk Belanda ya. Ya pengkhianat lah di Belanda. Bukannya pahlawan juga untuk Belanda kan, bahkan katanya dia masih diajarkan. Ya sampai sekarang juga tidak. Dia diajarkan tentu di Belgia bahkan menjadi bacaan wajib. Tapi ya saya tidak sampai jadi pahlawan dalam konteks pahlawan yang di SK-kan oleh pemerintah Belanda, tidak. Yang Dinasti di Indonesia yang jadi pahlawan ya cucu kemenakannya, Setiabudi. Oh, itu ponakan. Ya cucu kemenakannya. Yang 3 sangka gitu. Ya. Ada satu yang saya akan tentang puisinya Rendra, tentang nyanyian Saija untuk Adinda dan nyanyian Adinda untuk Saija. Di sini terlepas mungkin nyambung dengan yang ditulis sama tentang feminis tadi. Ya. Ada nggak Kang Ubay melihat bahwa, kalau saya melihat bahwa di puisi tersebut Rendra sangat gamblang menggambarkan ketegaran seorang lelaki, tapi kemudian juga dalam tanda kutip mempolitik perempuan yang seolah menunggu tapi padahal tidak, padahal dia menyerahkan tubuhnya pada orang lain. Tapi dari segi misalkan feminisme ini, ada nggak misalkan melihat struktur cerita tersebut, puisi tersebut menjadi sebuah yang anti feminis? Iya, Rendra kan melihat, saya pikir tulisan puisi Saija untuk Adinda atau sebaliknya puisi Adinda untuk Saija itu melihat konteks perempuan-perempuan di periode itu ya, di bagaimana kemiskinan menjadi sumber, jadi tidak serta-merta. Saya pikir banyak faktor yang membuat hadirnya atau Rendra menulis puisi itu. Ada konteks kemiskinan, pendidikan yang rendah, kemudian bagaimana misalnya patriarki kita yang masih sangat kuat ya. Nah itu semua membuat puisi itu sedemikian gamblang. Apalagi saya pernah mendengar misalnya Rendra menulis demi orang-orang Rangkas Bitung yang 2 puisi itu adalah salah satunya dari 10 puisi di kumpulan puisi demi orang-orang Rangkas Bitung itu ketika Rendra melakukan residensi di Belanda, kemudian ke Museum Tatuli, ke Patung dan sebagainya, kemudian pulang ke Indonesia melahirkan 10 puisi itu. Nah saya pikir apakah ada yang anti feminisme? Ya kalau melihat sekilas kita akan terjebak seolah-olah misalnya Adinda rapuh, Adinda tidak sanggup mempertahankan kesetiaannya
Berbeda dengan Adinda di dalam Max Havelaar yang sangat tegar. Tapi pada akhirnya jiwa nyanyian Adinda untuk Saija itu tetap untuk Saija. Bagaimanapun juga itulah realitas hidup yang kita kadang tidak harus selalu happy ending. Demikian juga ketika kisah Saija Adinda kan pada ini bukan cerita penglipur lara, ya. Ceritanya tetap tragis sampai akhirnya ya tragis. Tapi dengan kisah itu kita bisa banyak belajar bagaimana kesetiaan, bagaimana misalnya pengorbanan itu cinta yang luar biasa. Cinta Adinda untuk Saija, demikian pula Saija untuk Adinda. Jadi saya pikir itu ada titik pengorbanan, kesetiaan, kemudian bagaimana cinta yang kuat, cinta yang perkasa gitu, cinta yang menggebu-gebu pada akhirnya bisa berdampak terhadap politis kekuasaan. Pun demikian pada akhirnya tidak melulu cerita pelipur lara yang harus happy ending. Nah ini justru kisah cinta dalam konteks sastra yang berhasil, karya sastra atau kisah tentang rakyat jelata yang ditulis bukan oleh pengarang Indonesia yang dianggap berhasil, salah satunya kisah Saija dan Adinda. Oke. Dalam konteks pariwisata, Ya. terakhir misalnya, nama tadi kan benar adanya ya. Ya. Pernah nggak kamu main ke sana? Pernah saya ke desa Badur, sekarang posisinya kecamatan Cirinten. Cirinten. Maksudnya secara situasi masih seperti dulu atau masih banyak sawah, bukti-bukti? Ya, secara geografis tentu saja meskipun sudah 200 tahun yang lalu Multatuli menulis, hampir 180 tahun yang lalu, tapi kondisinya masih sama. Badur kondisi hari ini tentu saja jalan sekarang sudah bagus, akses betul, akses juga. Tapi kalau konteks kehidupan masyarakat masih tetap mereka bertani, mengolah sawah dengan kerbau masih ada. Jadi saya pikir menarik ke depan kalau ada paket-paket wisata yang basisnya dari novel. Jadi dari karya sastra bisa menjadi museum, karya sastra bisa menjadi destinasi wisata baru. Itu dan saya pikir itu menjadi menarik. Jadi baca novelnya, datang ke museumnya, datang ke lokus-lokus yang ada di novel, Jalan Multatuli, Sungai Ciujung. Multatuli nulis loh. Sungai Ciujung itu warnanya kuning dan sampai sekarang. Kritiknya sangat panjang dan belum berujung. Oke teman-teman, demikian ya. Tanya satu Boleh, silakan. Jadi ini Pak, saya mau bilang, jadi saya pernah baca satu artikel di IDN Times, kemudian saya editor juga. Jadi kalau lihat dari sisi psikologi, apakah Multatuli itu selain menempatkan diri sebagai Max Havelaar, menciptakan karakter Saija ini ibarat dirinya juga gitu loh, cuman dalam versi pribumi gitu. Itu benar nggak Pak kalau boleh tahu? Iya, saya pernah membaca artikel itu di IDN, kemudian kalau dalam konteks bahasa memang Saija itu bisa juga diambil dari kata saya. Saya. Oh iya. Iya, saya diri saya sendiri. Jadi ya sah-sah saja itu interpretasi penulis. Apakah Multatuli mau jadi Havelaar, Multatuli mau jadi Saija. Tapi yang jelas ya seperti tadi, bagaimanapun juga kita tidak bisa membantah kekuatan dari daya dobrak novel ini, novel yang bisa mempengaruhi para pembacanya demikian panjang, dari Sigmund Freud, Lenin, sampai yang terakhir misalnya yang mendengung-dengungkan Multatuli ya di UI almarhum Asep Samboja, yang menulis historiografi Indonesia. Nah, ya tentu saja kalau di museum sudah ada Pram, sudah ada Ahmad Suparjo dan founding father Filipina Yose Rizal. Saya pikir tadi jadi dalam konteks Multatuli ingin menjadi seperti pribumi tadi yang saya jadi penulis misalnya, karena Saija itu bisa berasal dari kata saya. Multatuli itu saya penulis yang melankolis kata orang. Ya. Jadi dia udah tersentuh, mungkin dia disebut tokoh humanitarian sih sebenarnya awalnya gitu. Dalam salah satu tulisan yang kalau salah ya dari Angga Prasetya itu dia dari awal sampai akhir selalu menuliskan tiga-tiganya. Siapa? Multatuli garis miring Dostoyevsky garis miring Max Havelaar. Betul.
Sehingga kadang ada pengakuan juga kan, Betul. Muhammad Tuli adalah siapa adalah siapa gitu. Bahkan Saija sendiri, misalnya kenapa RTA Sunaria 40 tahun sebelum Habib Yasin menerjemahkan ke bahasa Indonesia tidak pernah menuliskan Saija, tapi Saija tanpa hak misalnya. Karena apa? Karena menurut RTA Sunaria tidak lazim seorang laki-laki bernama berakhiran H. Kemudian adindanya tidak jadi adinda, tapi jadi ina. Dari kata adina, adeknya. Seperti Akang misalnya kalau ke pacar mengatakan dek, atau misalnya Kang Eping manggil ke istrinya, dek ambilin kopi misalnya. Sayang. Adinda itu dari kata adinnya, adina, adeknya, adiknya, adinda. Jadi kalau di priangan kan nyebut ke istri pun adi. Nah, pun adi. Sehingga tidak menyebut adinda, tapi ina, Saija jeung ina. Ina, jadi panggilan di RTA Sunaria itu tidak adinda, tapi ina. Pun demikian di buku ini ada yang menulis Saija dengan D, ada yang menulis Saija dengan J saja, dengan Saija tanpa DJ, nah itu silakan. Dan editor misalnya di buku Selang tetap membiarkan itu semua tetap ada. Pun demikian di sebelah kita ada perpustakaan Saija Adinda pakai DJ ejaan nama supaya tampak arkaik. Tapi Duta Pariwisata Lebak menulisnya Saija Adinda tanpa hak ngikutin RTA Sunaria. Kalau mau konsisten harusnya Saija dan Ina, bukan Saija dan Adinda gitu. Menarik ya, kalau dalam konteks bahasa bisa diulik dan sebagainya. Untuk generasi muda di Lebak dan Banten lah, apa yang mungkin bisa diceritakan, disampaikan menjadi ibrah lah kalau dalam bahasa sejarah. Ya, hikmah. Iya, hikmah atau pelajaran yang mungkin bagi generasi muda itu yang bisa diambil dari kisah Muhammad Tuli atau Saija gitu. Iya, dalam konteks edukasi ya. Ya. Dalam konteks edukasi misalnya untuk anak-anak pelajar sekolah, mahasiswa dan umum pada akhirnya ada satu hal di Max Havelaar itu pertama kali kata korupsi itu nongol. Jadi ada kata corruption, korupsi itu 1820 1860 artinya sudah ada list itu. Dan kita di 2022 masih menemukan ada bupati yang terjerat misalnya itu OTT dan sebagainya. Jadi saya pikir salah satu dari hikmah atau pelajaran yang bisa diambil oleh kita dari novel Max Havelaar atau dari Muhammad Tuli yaitu ketegasannya untuk mengatakan bahwa daripada korupsi saya lebih baik keluar dari sistem ini daripada saya mengambil ada darah dari uang yang kita ambil yang bukan haknya. Ada kalimat seperti itu, ada darah dari uang yang kita ambil yang bukan hak kita. Itu menjadi pelajaran bagi anak generasi muda, misalnya membaca Max Havelaar yang berkunjung ke museum untuk bisa mengambil ibrah agar bisa kalau menjadi punya kekuasaan, kalau mendapatkan amanah dan sebagainya untuk fokus untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Itu salah satunya kan. Dan yang tentu saja yang bisa diambil bagaimana kecintaan Muhammad Tuli terhadap rakyat Indonesia atau rakyat Lebak dalam konteks di Saija dan Adinda. Lebak sekarang mulai menata untuk keluar dari konteks kemiskinan, untuk keluar dari pendidikan yang rendah. Itu semua yang harus dilakukan pelan-pelan dan konsisten. Ada kalimat Muhammad Tuli yang menarik di novel Max Havelaar, sikap setengah hati tidak akan menghasilkan apa-apa. Setengah baik berarti tidak baik, setengah benar berarti tidak benar. Saya pikir itu menjadi salah satu penguat. Atau ada kalimat, sebab kita bersukacita bukan karena memotong padi, kita bersukacita karena memotong padi yang kita tanam sendiri. Nah itu juga bagian menarik. Sekarang bagaimana psikologis ya Pak? Ya. Yang tadi pidato Muhammad Tuli Havelaar ketika datang. Oke, terima kasih teman-teman sobat pustaka yang masih melakukan di IG Live. Terima kasih untuk Kang Ubay sama-sama bincang-bincang sore ini yang padat berisi.
Mudah-mudahan. Buku ini membuat saya kemarin tidak ikut balap karung karena saya membaca buku seharian. Oke, sampai jumpa di bincang buku lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk berkunjung datang ke perpustakaan atau juga ke Museum Multatuli. Tetap membaca, tetap sehat, jaga kewarasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.